Yuk, sama-sama kita ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Nah, sebelum minum wine. Mari sudah baik, terima kasih Bapak buat kesehatan. Kita semua kami boleh dapat berkumpul di sini untuk memulai pembelajaran kami. Kiranya berikan kepintaran dan kesabaran kepada guru kami dalam mengajarkan pembelajaran yang diajari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu agar kita mampu mengetahui simbol-simbol dari Pancasila dan dapat menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Pancasila itu apa? Oke, coba ya. Kita Anda tahu kan bunyi dari Pancasila? Tahu. Ayo kita sebutkan sama-sama Pancasila. Oke? Baik, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Nah, di sini kita akan memasuki materi kita yaitu bunyi, simbol, dan penerapan sila Pancasila. Nah, Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa simbolnya ini? Bintang. Jadi, simbol dari sila Pancasila yang pertama yaitu bintang. Bagaimana cara menerapkan sila Pancasila yang pertama? Yaitu yang pertama, tidak memaksakan agama lain. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia kita tidak boleh memaksakan agama lain untuk agama kita. Kemudian, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama. Kita harus percaya kepada Tuhan kita masing-masing walaupun agama kita berbeda. Selanjutnya, menghormati agama lain atau saling bertoleransi. Kita harus saling menghormati agama lain, tidak boleh menghina agama lain. Kemudian, menghormati agama yang sedang beribadah. Nah, jika ada teman kita yang beragama lain sedang beribadah, maka kita harus menghormatinya. Yaitu dengan cara apa? Seperti contoh ada orang muslim yang lagi sholat, maka kita harus diam, tidak boleh berisik. Kemudian, beribadah sesuai agama yang dianut. Jadi kalau kita beribadah harus sesuai dengan agama kita. Jangan kita beribadah secara contoh saya Islam. Jadi saya beribadah sesuai Kristen itu nggak benar ya. Makanya itu kita harus beribadah sesuai dengan agama yang kita anut. Oke, paham sudah Pancasila yang pertama ini? Apa tadi lambangnya? Ya, bintang. Kemudian kita masuk sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Ya. Jadi simbol dari Pancasila yang kedua yaitu rantai. Apakah saja penerapan dalam sehari-hari? Yang pertama, menolong teman. Nah, kita harus saling menolong sesama. Kemudian, mau bekerja sama dengan teman. Kita manusia saling membutuhkan kan? Pada itu kita harus saling bekerja sama. Kemudian, menghormati hak orang lain. Kita nggak boleh sepenuhnya harus hak kita yang kita harus melihat orang lain juga, oke? Selanjutnya, saling menyayangi. Ini sangat penting ya. Agar kita tidak saling berantem, harus saling menyayangi. Kira-kira nih, saling menyayangi nggak di kelas? Benar. Yang terakhir yaitu berteman dengan siapa saja. Nah, di sini kita tidak boleh membeda-bedakan teman.
harus berteman dengan semua teman. Bisa? Kemudian kita masuk ke sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apa lambangnya? Open beringin. Nah, apa saja sih penerapan sila Pancasila pada Pancasila yang ketiga ini? Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat. Agar kita bersama, maka kita harus saling mengutamakan apa yang dipentingkan masyarakat, tidak boleh menurut ego sendiri ya. Kemudian menggunakan produk Indonesia. Kalau kita cinta Indonesia, langsung menggunakan produk Indonesia agar produk kita itu berkembang, tidak hanya di sini aja, oke? Kemudian rela berkorban untuk Indonesia, sama seperti pahlawan kita yang dulu, harus rela kita berkorban demi persatuan Indonesia. Kemudian mengingat hari kemerdekaan. Nah, kira-kira hari kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa? Mana suaranya? 17 Agustus 1945. Anak-anak apa lagu 17 Agustus? Apa tuh? Jadi kita nyanyi sama-sama yuk. Jadi kalau diri 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih dikandung badai, kita tetap setia, membela akan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Oke, kita lanjut ya. Jadi penerapan Pancasila yang selanjutnya yaitu melestarikan budaya di Indonesia. Nah, budaya di Indonesia itu sangat banyak ya kan? Dari jenis tarian, makanan, rumah-rumah, ada itu banyak sekali. Oke? Pancasila yang keempat yaitu apa Pancasila yang keempat? Apa ini simbolnya? Jadi simbol Pancasila yang keempat yaitu kepala dan leher. Nah, apa saja penerapan pada Pancasila yang keempat ini? Yang pertama yaitu menghargai hasil musyawarah. Nah, kita harus menghargai hasil musyawarah. Apabila kita bermusyawarah, kita harus menghargai hasil dari musyawarah tersebut. Oke? Kemudian menghargai masukan orang lain. Kalau kita bermusyawarah itu kan banyak ya kan, kadang kawan ini lo ini, terus kawan yang lain ini. Kita nggak boleh enggak usah. Tapi kita harus menghargainya. Oh kayak gitu. Nanti saya masukkan ya kayak gitu. Bisa? Selanjutnya bermusyawarah, mengambil keputusan bersama. Nah, kan tadi udah bermusyawarah itu kan. Kita ambil apa intinya? Keputusan terakhir yang kita ambil itu apa? Harus saling hanya satu keputusan yang kita ambil. Oke, selanjutnya menjalankan hasil diskusi dengan bertanggung jawab. Nah, kalau sudah berdiskusi, kemudian kita jalankan apa tadi hasilnya dengan bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya mengikuti pemilihan ketua kelas. Ini juga salah satu contoh dari Pancasila yang keempat. Lanjut yaitu sila Pancasila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa simbolnya?
Padi dan kapas. Jadi simbol dari sila atau sila yang kelima yaitu padi dan kapas. Nah, apa saja penerapannya? Yang pertama yaitu saling menghormati. Sudah pasti ya kan? Kedua, hemat. Bisa nggak hemat kita? Gimana cara kita hemat? Misalkan penggunaan Iya. Jadi kalau kita hemat itu kita harus membeli sesuatu itu sesuai dengan keperluan. Itu kita harus membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan selera. Kita sering kan itu enak itu beli lagi, kita ada itu beli padahal tidak kita butuhkan, ya kan? Jadi kalau kita mau beli sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu bersikap adil. Nah, kita juga harus bersikap adil, baik dengan teman atau dengan siapapun itu harus adil. Selanjutnya semangat dan bekerja keras. Di sini kita harus semangat dan bekerja keras. Baik, ini mungkin materi kita supaya diulang ya. Kira-kira tadi simbol Pancasila yang pertama apa? Bintang. Terus yang kedua? Yang kedua ya. Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima? Tepuk tangan dulu semua. Baik, di sini Ibu akan memberikan sebuah penugasan kepada anak-anak sekalian. Nah, di sini ada Pancasila, di sini ada bunyi, simbol, dan penerapan. Baik, di sini Ibu akan membagikan sebuah KTD untuk dikerjakan kepada masing-masing siswa. Ini dikerjakan di kamar, Bu. Iya. Tunggu ya. Udah siap anak-anak? Sudah, Bu. Ayo. Oh, bukan ini. Apa yang itu? Ada beberapa tugas untuk anak-anak kerjakan. Nah, di sini ada namanya Pancasila. Tadi kan kita sudah belajar tentang bunyi Pancasila, sudah kan? Sudah, Bu. Simbolnya sudah kan? Sudah, Bu. Dan penerapannya? Ya. Jadi, nah di sini Bu itu ada beberapa gambar tentang simbol dan penerapan. Ibu mau kalian menyusun sila Pancasila dengan benar. Contoh ya, nanti pertama. Nah, tulis bunyi Pancasila pertama apa, kemudian pilih simbol dan penerapannya di sini, kemudian tempelkan sesuai urutannya. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Ibu panggil yang pertama bunga. Ya. Gimana ya? Kanan. Simbol Pancasila yang pertama apa dan apa penerapannya? Bisa.
Terima kasih. Selanjutnya. Sekarang pilih simbol. Apa sih simbol dari Pancasila yang kedua? Simbol. Mana simbol? Simbolnya Ada lagi. Ini gimana? Oke, baik. Terima kasih kepada Marianti. Nah, untuk yang ketiga, siapa yang mau? Saya Bu. Ya, Bunda maju. Apa simbolnya? Yuk, pilih simbolnya. Yang ketiga. beringin. Iya. Bisa? Bisa Kak Bunga? Apa? Sekali dia Bu. Iya, Kak, manja kali kayaknya kan. Biasalah. Oke, penerangannya. Baik, terima kasih kepada Bunga. Selanjutnya, baik, nomor 4 kepada Koma. Ayo, silakan lagi Koma. Oke, baik. Sekarang apa simbol dari Pancasila yang keempat? Penerapannya. Bisa. Apakah ini dari Pancasila yang kelima?
Terima kasih Marianti. Bisa? Penerapannya tinggal satu ya. Ya, baik, terima kasih Marianti. Nah, di sini kita akan mari kita periksa bersama-sama apakah jawaban dari anak-anak sekalian benar atau salah. Oke, ini Pancasila yang pertama. Ada yang Maha Esa, benar? Benar. Sumbernya apa? Semuanya benar. Kemudian penerapannya ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kira-kira benar nggak? Benar. Jadi yang pertama benar ya. Kemudian nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beragam. Lambangnya rantai. Benar? Benar. Kemudian penerapannya berteman dengan siapa saja. Menurut anak-anak benar atau tidak? Benar. Ya, benar ya. Jadi Pancasila yang kedua benar. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Kemudian contoh penerapannya yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat. Kira-kira yang ketiga ini benar atau tidak? Benar, Bu. Mana salahnya? Benar, Bu. Iya, semangat dong. Jadi yang ketiga ini benar. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Benar. Kemudian penerapannya yaitu menjalankan hasil diskusi dengan bertanggung jawab. Benar atau tidak? Benar, Bu. Ya, jadi yang keempat ini Benar. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar ya. Kemudian simbolnya apa? Kaki Kaki di di atas. Nah, penerapannya yaitu bersikap adil. Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar. Jadi, anak-anak berhasil menjawab tugas-tugas yang diberi dengan bagus. Ini Bu akan membagikan dua gambar lambang Pancasila. Ingat ya? Oh, sebelumnya mari kita ulang sama-sama. Tadi simbol Pancasila yang pertama apa? Bintang. Yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Kepala banteng. Yang kelima? Raden Kapas. Nah, ini bukunya. Beberapa gambar tentang simbol-simbol Pancasila. Jadi pertanyaannya contoh ini ya. Jadi aku tanya gini, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa simbolnya? Angkat ya. Iya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa kita mulai? Enggak, Bu. Persatuan Indonesia. Apa simbolnya? Angkat. Pohon beringin. Ya, benar. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa simbolnya? Bintang. Oke, bagus. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Kepala banteng. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Raden Kapas. Tepuk tangan dulu kita semua. Baik. Di sini aku akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita, yaitu Pancasila adalah lambang dari negara kita yang terdiri dari 5 dasar ideologi. Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan rantai. 3, persatuan Indonesia yang disimbolkan pohon beringin. 4, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan.
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan keseluruhan kepala partai. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan keadilan nafas. Dan kelima dasar ideologi negara ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ibu mempunyai satu kata-kata mutiara, itu kayak menjaga. Dan setiap kali ibu sungguh-sungguh pasti akan mendapat, ya. Karena atas sekali cita-cita kan? Ini nggak cita-cita tercapai. Demikian Bu. Kira-kira bagaimana sih cara kita bisa cita-cita tercapai? Sungguh-sungguh saja. Karena sungguh-sungguh itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Oke? Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Diri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapakah yang membawa doa? Saya Bu. Ya, bunga silakan menunjukkan. Pembelajaran pendidikan apa yang diberikan oleh Bu Pani bisa berguna untuk petani di masa depan. Jawab saya diberikan yang kedua, diberi lakukan dalam perjalanan hingga sampai di rumah masing-masing. Kita sekalian memasuki pelajaran hari ini, mengucapkan selamat siang. Siang.